Snastalk! Halo Stars, ketemu lagi sama aku Delima Silvenus Dinar dan Aku Farah Firda Tuara Badani selaku host yang memandu jalannya podcast untuk kali ini. sebelumnya kami ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat kepada kakak-kakak semua yang telah lolos jalur SNDP tahun 2026 ini. Bagi yang belum beruntung, jangan menyerah, jangan putus asa karena masih banyak kesempatan di jalur lainnya. Ngomong-ngomong soal SNBP, kamu kita kali ini baru aja lolos di Universitas Erlangga jurusan Sistem informasi. kita langsung panggil aja nggak sih? 1, 2, 3 Malika. Halo semua, nama aku Malika Tasya dari kelas 12-8 dan alhamdulillah kemarin aku baru lolos SNBP tahun 2006 di Universitas Airlangga di jurusan Sistem Informasi. Aku dengar kakak mau di Korea ya kak. Nah itu kakak tuh emang ngejar banget yang di Korea atau kakak ngejar banget yang di SNBP. Tapi semisal kakak terima dua-duanya itu kakak nolak yang mana? Kalau untuk ngejar-ngejarnya sih sebenarnya untuk yang di Korea aku itu nggak sengejar ya PTN sih, karena untuk yang di Korea ini dia tentu kompetisinya lebih ketat lagi dibanding yang PTN, karena kan nggak cuma dari Indonesia, jadi dari belahan dunia yang lain pasti banyak, dan karena itu gratis juga jadi pasti emang kompetisinya lebih ketat dan aku nggak seberharap itu. Cuman tetap aja pasti kan di hati tuh pengen dapat beasiswa, pengen kuliah di luar negeri dengan UKT atau tuition fee yang disubsidi sama Univnya sendiri. Dan sebenarnya untuk SNBP juga aku nggak terlalu ngarap, karena emang untuk UNER ini kan lumayan susah juga ya, apalagi UNER itu standarnya lumayan tinggi untuk SNBP terutama. Jadi kalau misal ditanya aku lebih pilih mana, kalau misal aku terima dua-dua itu tentunya kalau jalur SNBP aku pasti milih yang UNER sih, karena kan kalau kita nolak SNBP pasti itu nanti bakal ngaruh banget ke angkatan setelah kita, dan kita nggak mau nanti malah jadi negatif buat mereka. Jadi tentunya aku milih UNER sih kalau misal aku terima dua ya, walaupun berat pasti ya untuk lepas yang di Korea. Cuman kemarin karena pengumuman yang Korea itu sebelum SNBP, jadi aku udah tahu duluan dan ternyata nggak lolos untuk dokumen screeningnya. Jadi sebenarnya aku kalau ditanya sedih apa enggaknya sih nggak ada rasa yang kayak sedih banget, karena emang dari awal udah nggak seberharap itu. Jadi udahlah, masih ada jalan lain untuk kuliah di luar negeri dan juga di negeri sendiri kan. Jadi ya udahlah, kita sekarang lebih berdoa lagi buat yang SNBP, dan alhamdulillah kemarin hasilnya sesuai yang didoakan diinginkan. Berarti yang dari awal kakak udah milih UNER juga ya? Iya, tapi kalau misalnya dari awal banget enggak, karena dari kelas 10 itu aku udah kayak mantep banget pengennya tuh masuk FSRD ITB, karena dari SMP itu aku suka banget desain, dan maka dari itu kan untuk persiapannya biar masuk FSRD aku masuk OSIS untuk yang porseni. Aku pokoknya ngelakuin banyak hal untuk ya bikin portofolio lah buat FSRD. Cuman karena ada satu dan lain hal di kelas 11 yang bikin aku mikir-mikir lagi tentang FSRD dan cari-cari jurusan yang setidaknya nggak begitu jauh dari yang desain gitu. Jadi aku cari-cari research, dan ternyata di sistem informasi ini masih ada bagian-bagian untuk desain gitu. Makanya aku milih sistem informasi di UNER. Oke, untuk lanjut pertanyaan kedua, kakak tuh tipe belajar yang kayak gimana sih? Otodidak atau ada les gitu, ikut-ikut les gitu? Kalau sebenarnya untuk tipe belajar, kalau dari kelas 10 itu aku ada privat. Jadi setiap beberapa hari sekali, biasanya itu setelah sekolah, biasanya malam sih, itu aku privat. Untuk sebenarnya nambah ini aja sih, tambahan kalau misalnya mau ulangan. Jadi nggak setiap minggu pasti itu ada les juga, cuman emang untuk tambahan aja buat ulangan. Tapi biasanya aku otodidak, dan mostly itu aku belajarnya emang pas lagi materinya di sekolah aja sih, dicatat di saat itu juga. Jadi benar-benar dengar, nyatat, lalu ada catatan di papan tulis, aku nyatat
ke coba pahami saat itu juga sih. Kalau misalnya belum bisa paham di saat itu juga, aku biasanya ya cari-cari di YouTube, di TikTok, kadang juga di Brainly. Terus kayak itu biasanya aku lakuin kapan ya, malam mungkin ya kalau udah pulang sekolah. Cuman kalau untuk kelas 12 mungkin itu agak beda ya, karena untuk kelas 12 aku ikut les untuk UTBK, untuk jaga-jaga aja, siapa tahu dan lolos. Jadi dan itu sebenarnya nggak begitu beda dari privat sih untuk awal-awal, karena dari awal itu masih pelajaran sekolah biasa, lalu ada subtes UTBK-nya masih sedikit-sedikit, tapi semakin mendekati UTBK makin yang dipelajarinya itu lebih ke subtes UTBK. Jadi sebenarnya itu suplemen aja sih kalau les. Dan alhamdulillah kalau misalnya les yang ngajarin suatu materi duluan dibanding sekolah itu keuntungan sih. Cuman karena aku joinnya baru kelas 12, jadi ya dapet yang duluannya tuh nggak sesering kayak kelas 11 gitu-gitu sih. Kan biasanya itu teman-teman aku banyak yang udah ikut les untuk UTBK yang dari kelas 11 gitu, mereka suka dapat materi apa duluan gitu. Terus itu sih yang aku highlight sih, sebenarnya lebih ke pahami saat itu juga. Terus paling apa ya, untuk ini sih kalau tugas terutama sebisa mungkin itu tugasnya dikerjain setelah dikasih gitu. Jadi misalnya guru kamu ngasih tugasnya itu habis pelajaran mereka, diusahain sebisa mungkin itu pas jam kosnya dikerjain. Biasanya bareng teman lebih enak sih kalau aku, karena kan bisa nanya-nanya, terus dikerjain. Dan sebisa mungkin sih di hari itu juga pas pulang sekolah dikumpulin, tapi pasti juga itu kalian jawabannya udah benar semua. Jangan sampai kalian udah ngerjain dari A sampai B, A sampai Z, tapi ternyata kalian banyak yang salah. Jadi kan ya sama aja sih. Intinya jangan nyepelein yang namanya rajin, karena itu ngaruh banget buat nilai-nilai. Sama ada tips untuk yang biasa kayak kan kita kan setiap minggu kan ya kita terus cara ngilangin males itu gimana sih? Kalau ngilangin males pasti setiap orang itu beda-beda ya. Cuman kalau aku sih pasti kalian harus coba ngeset yang namanya goals buat short term sama long term. Dan sebenarnya kalau untuk males-malesan yang kayak sekedar tugas gitu itu pasti short term sih. Kayak misalnya pasti yang diharapkan kita semua itu kan dapat nilai bagus ya. Itu sih biar kita ada semangat buat ngejar sesuatu. Karena kalau misalnya kita nggak ngejar sesuatu, menurut aku itu jadinya kayak nggak ada yang ditungguin, nggak ada yang kita bisa, aduh mau banget gue masuk sini gitu loh. Jadi untuk usaha-usaha kita juga harus maksimal ngilangin masa malas. Selain itu sih ya kita jangan cari teman, lebih ke kita tuh pintar-pintar milah-milah teman yang benar-benar sama gitu ambisnya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang kayak lingkungan nggak sengaruh itu ke kita, tapi nyatanya itu benar. Karena sejujurnya kayak aku dari kelas 10 itu selalu nyari-nyari temen yang emang beneran fokus pengen kuliah nanti, udah tahu mau kemana. Dan itu ngaruh banget ke diri aku sendiri. Dan alhamdulillah ya jadi ketularan ambisnya juga, rajinnya juga. Jadi jarang banget aku sama teman-teman aku kayak aduh malas, besok aja, minggu depan aja lah. Jadi benar-benar ya udah barengan sekarang aja ayo gitu. Jadi cari temen yang juga sama ambisnya, sama mau ngejar PTN-nya, PTLN-nya, ngejar apapun itu, pokoknya carinya ambis gitu. Jadi jangan sampai tergoda sama yang suka males-malesan, yang kurang apa ya, istilahnya mungkin nyepelein yang namanya belajar gitu sih. Nah, yang pertanyaan terakhir itu kakak ada saran nggak apa aja yang harus kita siapin buat SNBP? Kalau untuk saran, pertama mungkin dari kelas 10-nya itu kalian usahain udah research jurusan apa aja yang pengen kalian tujui, yang kalian minat dan bakatnya juga match. Terus kemudian jangan pernah nyepelein yang namanya belajar, yang namanya rajin ngerjain tugas. Nilai-nilai juga jangan kalian sepelein, karena terutama nilai ya itu tuh ngaruh banget buat ke rata-rata untuk eligible SNBP.
kalau misalnya rata-rata kalian dari awal tuh udah jelek, itu udah pasti kalian chance untuk masuk eligible itu bisa kecil banget, karena kalau untuk eligible SNBP itu diambil dari rata-rata semester pertama sampai 5. Jadi usahain nilai rata-rata overall kalian itu setiap semesternya harus tinggi. Terus habis itu kalau untuk kelas 10 juga karena mungkin fresh banget abis SMP, jangan terlalu leha-leha juga sih, walaupun kelas 10 itu emang waktunya have fun mungkin ya, cuman jangan sampai have funin kalian ini itu nutupin semangat belajar dan juga ya jalan kalian buat nanti masuk ke PTN. Jadi emang harus udah dipikirin banget dari awal. Terus untuk untuk kelas 10 juga jangan lupa maksimalin pengalaman organisasi kalian, karena kan di kelas 11 ini chance untuk masuk organisasi ekstrakurikuler kalian itu nggak sebanyak pas kelas 10. Jadi usahain kalian tuh coba aja dulu apply ke OSIS, MPK, lalu misalnya Tatra atau apapun itu yang bisa ngebesarin nilai-nilai organisasi ekstrakurikuler, intrakurikuler, sama aja itu organisasi, sama lomba-lomba yang bisa kalian dapat dari ekstrakurikuler gitu. Jadi maksimalin aja dulu sebelum nanti kalian nyesel pas kelas 12. Untuk kelas 11 sebenarnya nggak jauh juga dari yang tadi aku udah bilang, itu terutama untuk kelas 11 itu banyakin lomba-lomba terutama yang nasional, apalagi internasional lebih bagus lagi. Apalagi kalau kalian menang juara 1 atau medali emas itu sangat bagus. Jadi usahain lagi-lagi apply aja dulu, coba-coba aja dulu. Itu mungkin salah satu hal yang aku cukup sesali dari kelas 12 awal, karena kelas 11 itu aku cuman berani ikut satu lomba yaitu FLS 3N, dan sisanya aku nggak ikut sama sekali. Aku nggak ikut yang lomba-lomba dari universitas, dari misalnya provinsi, pemerintah kota dan lain-lain. Jadi coba aja dari level yang universitas atau mungkin antar sekolah dulu, terus nanti naik terus sampai ya kalian dapat sertifikat yang kalian bisa pakai nanti buat SNBP. Terus jangan sampai, ini penting banget sih, jadi jangan sampai rata-rata kalian dari semester 1 sampai 5 itu turun atau naik turun. Jadi benar-benar grafiknya harus naik ke atas. Usahain sih setiap semester jarak antara rata-ratanya lumayan gede ya. Jadi kayak misalnya dari semester 1 misalnya 88, terus habis itu semester 2 91, semester 3 9, misalnya 92, berapa yang lebih gede, terus misalnya 93, 94 gitu. Jadi usahain tuh kayak nggak cuman kayak semester 1,5, semester 1,7 gitu. Jadi usahain tuh benar-benar kelihatan lah grafiknya itu naik gitu. Terus apa lagi ya, paling untuk kelas 12 jangan coba-coba untuk tiba-tiba linjur, karena mungkin apalagi untuk kurikulum merdeka agak sulit ya. Cuman ya nanti kalian harus banyak konsul juga ke orang tua, ke teman-teman, ke BK juga. Itu harus dikonsulin untuk jurusan apa aja yang benar-benar nanti kalian di SNBP tuh gak akan nyesel buat milih, karena kan SNBP ini benar-benar sekali pilih, kalian gak bisa tolak kalau misalnya keterima. Dan kalau kalian tolak pasti nanti sekolahnya yang kena dampaknya dan juga angkatan-angkatan di bawah kita. Jadi benar-benar harus hati-hati juga, research yang banyak kalau kelas itu sih untuk dari kelas 10 ya baiknya kalau research. Jadi benar-benar harus tahu tentang jurusan kalian, univ kalian kayak gimana nantinya. Terus akreditasi sih ini paling penting karena ngaruh juga buat nanti apply kerja ya pasti itu. Terus prospek kerja juga dicek, jangan sampai nanti jurusan yang kalian mau itu prospek kerjanya di Indonesia terutama itu masih kecil sekali. Jadi research yang banyak, karena kalau misalnya kalian baru research kelas 12, kelas 11 akhir itu menurut aku rada kurang lah, karena jadi knowledge kalian soal jurusan itu nggak semaksimal kalau kalian researchnya dari awal kalian masuk SMA gitu sih. Walaupun kedengarannya kayak padahal baru juga masuk SMA ngapain sih mikirnya udah kayak 3 tahun ke depan, tapi emang itu yang harus disiapin gitu sih. Nah iya, jadi kalian pas kelas
12 ya udah tinggal ya udah fokus belajar buat ke situ. Terutama kalau misalnya belajarnya jangan kasih kendor di mata pelajaran pendukungnya sih. Apalagi kalau kalian TK nanti jangan sepelein sih, walaupun aku juga nggak begitu yang belajar banget ya buat TK, cuman sebisa mungkin nilai-nilai mata pelajaran pendukung kalian itu gede lah ya, nggak kecil. Jadi misalnya kalian masuk apa ya, misalnya teknik mesin, itu usahain ya matematika tingkat lanjut, matematika biasanya, fisika itu, kimia juga itu ya di atas 93 mungkin ya kalau misalnya amannya. Itu pasti ngebantu banget buat nanti panitianya, oh berarti ini emang beneran oke gitu sih. Wah, gokil banget sih dari cerita Kak Malika ini, benar-benar relate banget sama kita semua. Bener banget, sumpah. Semoga kita tahun depan juga bisa lulus SNBP, SNBT, amin. Jadi dari cerita Kak Malika tuh kita bisa nyimpulin ya kalau nggak pernah tuh usaha mengkhianatin hasil ya guys. Jadi semoga Kak Malika kuliahnya bisa berjalan dengan lancar juga. Makasih banyak Kak udah kasih tips buat kita. Jadi buat kalian jangan nyerah ya guys, karena masih banyak kesempatan di lain hari. Boleh? Aku mau nambahin juga, ini yang paling penting banget di atas semua usaha itu, kalian tuh jangan lupa berdoa. Buat yang muslim, sholat tadi mau waktu jangan lupa. Kalau bisa salat sunnah, terus berdoa terus sih setiap hari, jangan bolong. Terus habis itu untuk yang non muslim mungkin lebih dirajinin ya ibadahnya. Pokoknya yang paling penting itu sih doa terus pokoknya yang baik-baik. Dan Kalau nggak ada doa tak dosa. nah ya. Jadi harus timbangin juga, dan sebisa mungkin doanya spesifik. Jadi jangan sampai doanya nggak detail. Jujur itu mungkin beli ya. Kalau doa yang spesifik itu harus spesifik sih. Jangan lupa doa